Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang Inang, kakak abang semua yang sudah berkumpul di sini. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati dan juga mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami kembali di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Setelah sebelumnya kurang lebih 2 bulan PPKM diterapkan di kota Jakarta ini ya Bapa. Kerinduan untuk memuliakan nama-Mu langsung di dalam rumah-Mu ini sudah terbayarkan saat ini ya Bapa. Tetap lindungi kami ya Bapa, negara kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, untuk menyongsong hari esok. Dan kami berharap pastinya ya Bapa, untuk kondisi pandemi ini dapat kembali membaik dan kembali normal. Berkatilah juga ya Bapa jemaat-jemaat-Mu yang sedang menuju rumah-Mu ini, untuk tiba di sini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun dan siap untuk memuliakan nama-Mu. Tidak lupa juga ya Bapa, kami memohon ampun untuk seluruh dosa perbuatan kami yang diperbuat sengaja maupun tidak, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu dan layak menerima berkat dari-Mu. Jawablah doa dan permohonan kami ini yang kami telah sampaikan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa menuju surga. Haleluya, amin. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua. Kau memberi, kau mengampuni. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup dia, lautan kasih yang restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita nyanyikan lagi dari ayat kedua. Tersungkurku di kaki. Tersungkurku di kakiku, rasakan hadirat-Mu, yang melepaskanku. Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjaga-Mu untuk
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji dari buku ND nomor 707, Hagogoon.apul-apul. Ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa, tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber penghasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena kasih. Kekuatannya juga menjadikan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Dan tentunya kita harus berserah pada Tuhan.
Epistel firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari kitab Amsal, pasal yang pertama, pembacaan dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33. Marilah kita membacanya ayat per ayat secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Untuk merespon epistel tadi, mari kita nyanyikan lagu pujian dengan penuh semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
nyanyikan. Lebih semangat lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, cintamu kepadaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan terbaik buat nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Amang Inang Naposo Bulung Ruas AKBP Kebayoran Lama yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah melalui YouTube. Warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini 12 September 2021. Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Tema minggu ini berhikmat dalam Kristus dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Warta yang pertama, kebaktian minggu. Mulai hari ini, Minggu 12 September 2021, akan dilaksanakan 3 kali kebaktian minggu di gereja kita, yaitu pukul 8 WIB berbahasa Batak, khusus untuk lansia. Yang kedua, pukul 10.30 berbahasa Batak untuk umum. Yang ketiga, kebaktian pukul 15.30 WIB berbahasa Indonesia untuk kebaktian sore. Peserta kebaktian harus berusia di atas 12 tahun dan dibatasi setiap banjar maksimal 9 orang dengan cara mendaftar kepada Sintua Banjar masing-masing dan menambahkan informasi bahwa telah vaksin. Warta yang kedua, peneguhan sidi. Pada hari ini, Minggu 12 September 2021, pukul 10.30 telah dilaksanakan peneguhan atau angkat sidi untuk tahun ajaran 2020 sampai 2021 sebanyak 24 orang dengan perincian laki-laki 15 orang dan perempuan 9 orang. Warta yang ketiga, kebaktian Banjar. Kebaktian Banjar akan dilaksanakan Selasa 14 September 2021 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Kebaktian untuk minggu ini pertama, Banjar Godung dipimpin Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH.
Kebaktian kedua, Banjar Tanah Kusir Kodam, akan dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Buruparede MTH. Diharapkan agar jemaat yang ada di Banjar masing-masing untuk dapat mengikutinya. Warta yang keempat, Sermon Perempuan, akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 September 2021 pukul 9 WIB, dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats dari Pangungkapon 3 ayat 6 sampai 10. Warta yang kelima, Sermon Apostol Bulung, akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 September 2021 pukul 18 WIB, dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Pardede MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats dari Filipi 4 ayat 1 sampai 7. Warta yang keenam, Sermon Amma, akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 September 2021 pukul 19.30 WIB, dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Warta yang ketujuh, Sermon Guru Sekolah Minggu, akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 September 2021 pukul 20 WIB, dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Buruparede MTH melalui aplikasi Zoom. Warta ke-8, Berita Kelahiran. Pada hari Selasa 7 September 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Roni Jaya Butar-Butar, Inang Erika Ujiana Buru Saragi, yang beralamat Jalan Ciputat Raya, Gang H Saikin, nomor 16, RT 3 RW 8 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Warta ke-9, Pemberkatan nikah. Warta ke-1, akan menerima perjanjian nikah Stephen Orlando SEMAK, putra dari keluarga almarhum Amang Sintua Ricardo Panjaitan, Inang Roslin Burusiaan dari Banjar Kampung Perigi. Alamat Jalan Haji Midar nomor 17A Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama dengan tunangannya Meika Audia Buru Purba SPD, putri dari keluarga Dr. Andes Robert Nixon Purba MPD, dan Ibu Inang Sontika Boru Situmorang MPD dari Banjar, Ciputat sekitarnya. Alamat Jalan Bukit Indah nomor 26 RT 1 RW 1 Kampung Dukus Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 mulai pukul 8.30 WIB, bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Warta ke-10, Berita Duka Cita. Pada hari Selasa 7 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Insinyur Robert Togu Marojahan Tambunan dalam usia 70 tahun, meninggalkan istri Erita Boru Simbolon SH serta 2 orang anak. Alamat Jalan Legoso, Komplek Batan nomor 47, RT 6 RW 8, Kelurahan Pisangan Ciputat, Banjar Rempoa Ciputat. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu 8 September 2021 di TPU Tanah Kusir. Warta tambahan, pada hari Sabtu 11 September 2021 telah meninggal dunia Naposo kita Santonio Siagian ST berusia 49 tahun, anak dari Amang A Siagian almarhum Inang C Buru Panjaitan dari Banjar Bintaro Jaya. Jenazah telah dimakamkan pada hari ini di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang ke-11, Panitia Pesta Gotilon. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, hingga saat ini kita tetap bersyukur atas berkat dan kasih penyertaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita pada tahun ini. Sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, kita akan mengadakan Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama yang
direncanakan pada tanggal 14 November 2021 dengan susunan kepanitiaan inti sebagai berikut. Penasehat, Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, Dr. Randes Benjamin Parhusip, Ketua Amang Desmond Parhusip, Wakil Ketua Amang Sintua Insinyur Tanggor M. Lombantoruan, Sekretaris Amang Calon Sintua Insinyur Sultan S. Hutasoid MT, Bendahara Inang Calon Sintua LR Vera Hutabea Buruh Tagalung. Kepanitiaan ini masih akan dilengkapi dan akan diwartakan kemudian. Warta terakhir, pendaftaran kelas CD periode 2021-2022. Gereja AKBP Kebayoran Lama mulai tanggal 15 Agustus 2021 telah membuka pendaftaran kelas belajar CD atau katekisasi untuk tahun ajaran 2021 sampai 2022 dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, usia minimal 16 tahun atau kelas 1 SMA. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran yang bisa didapatkan dari Sintua Banjar masing-masing. Syarat ketiga, formulir pendaftaran diserahkan kepada sekretaris gereja. Syarat keempat, fotokopi melampirkan fotokopi akte kelahiran, akte baptis, dan menyerahkan pas foto berukuran 4x6 2 lembar dengan latar belakang warna merah. Dan syarat terakhir, melampirkan surat keterangan dari gereja asal bagi jemaat anggota yang bukan anggota HKBP Kebayoran Lama. Demikian warta jemaat bagi kita. Warta yang tidak dibacakan dapat dibaca dalam stensilan yang ada pada kita masing-masing atau melalui warta yang telah dibagikan melalui WA oleh Amang Sintua dan Inang Sintua di Banjar. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji dari buku ND nomor 694, Yesus Ho Nampunaa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada sore hari ini tertulis di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Saya akan baca firman Tuhan demikian.
Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita yang beribadah pada saat ini pasti pernah menghadapi apa yang dinamai menderita ataupun bergumul ataupun persoalan-persoalan yang datang kepada kita. Bahkan penderitaan itu tidak memandang usia, apa profesinya, apakah dia seorang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia setengah miskin, apakah dia setengah kaya, tua, muda, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, ataupun kaum lansia. Namun bila kita perhatikan, penyebab dari penderitaan itu bermacam-macam. Ada penderitaan itu datang dari dalam diri kita, yaitu karena kesalahan kita sendiri. Dan ada juga penderitaan itu datang dari luar diri kita sendiri. Tapi kalau kita jujur amang inang, lebih banyak penderitaan itu datang dari dalam diri kita sendiri dibandingkan dari luar diri kita. Apalagi kalau kita membuat persoalan terhadap orang lain. Ingatlah dengan ungkapan bahasa Indonesia yang mengatakan siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Artinya jika kita membuat permasalahan terhadap orang lain, akan datang persoalan yang lebih besar terhadap diri kita sendiri. Karena itulah saudaraku, kalaupun datang penderitaan, kalaupun datang pergumulan, kalaupun datang penyakit menghadang hidup kita saat ini, kita tidak perlu menghindar, kita tidak perlu lari, akan tetapi hadapilah, karena tidak semua hidup ini berjalan lancar. Ada saja pergumulan yang kita hadapi. Itulah sebabnya dalam perikop khotbah ini, Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38 yang berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Artinya Tuhan Yesus hendak mempersiapkan kita
bagaimana seorang Kristen, bagaimana kita menghadapi penderitaan ketika kita mengikuti Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk kepada isi, mungkin Bapak dan Ibu masih mengingat lagu anak sekolah minggu. Dan sampai saat ini lagu anak sekolah minggu ini masih tenar. Lagu itu adalah mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku, lagu ini bukan hanya digemari oleh anak-anak sekolah minggu, tapi juga kita yang hadir pada saat ini. Tapi apakah kita yang sudah menyanyikan lagu ini, benarkah kita sudah sanggup mengikut Yesus? Mengikut Yesus bukan hanya membawa manusia di dunia ini selalu berada pada zona aman-aman saja. Tapi kita harus siap menghadapi ancaman, kita harus siap menghadapi gangguan, kita harus siap menghadapi kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu virus corona 19 yang masih terjadi di mana-mana. Apakah kita sudah siap mengikuti Yesus? Ada banyak orang gagal paham tentang mengikut Yesus. Ada orang yang beranggapan jika saya mengikut Yesus, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi kelaparan. Pokoknya semuanya aman, terkendali. Pemahaman ini bukan hanya bagi mereka yang baru mengikut Yesus, bahkan orang yang sudah lama mengikut Yesus pun beranggapan demikian. Bahkan kita sudah mengenal apa yang disebut dengan teologi sukses. Apa itu teologi sukses? Teologi sukses mengatakan tanda orang beriman adalah orang yang diberkati Tuhan dan dia akan memiliki kesuksesan dalam kehidupannya. Benarkah demikian? Bagaimana dengan orang pangido-ido sana? Bagaimana dengan orang yang susah sana? Bagaimana dengan orang yang miskin sana? Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Saudaraku, yang mau dikatakan di situ adalah bahwa mengikut Yesus memerlukan kesiapan terhadap diri kita. Kesiapan terhadap ancaman, kesiapan terhadap penderitaan. Sebab Yesus sendiri menyatakan dalam ayat 31, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, lalu dibunuh. Mengapa ayat 31 ini muncul? Ini merupakan satu orang murid yang bernama Petrus. Ketika Yesus mengatakan ini, tanpa disadari Petrus menggoda Yesus dengan cara yang sama, yaitu melalui kuasa jahat. Petrus menentang apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Lalu ia menarik Tuhan Yesus dan mulai menegur dia. Mengapa Petrus berani banget menentang perkataan Tuhan Yesus ini? Karena Petrus tidak ingin Yesus menderita. Dan Petrus memang tidak mengenal siapa Yesus dan apa tugas dan misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bagi pemahaman Petrus, Yesus itu datang ke dunia ini dengan pemahaman bahwa Yesus itu adalah pemimpin politik yang kuat, yang akan membebaskan bangsanya dari kerajaan Romawi yang menjajah mereka saat ini. Dan yang kedua, bagi pemahaman Petrus, menderita dan dibunuh adalah lambang kehinaan. Petrus tidak mau
Yesus terhina dan menderita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus keras menanggapi reaksi dari Petrus. Itulah sebabnya Yesus menyatakan, enyahlah iblis, memperlihatkan keseriusannya untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lainnya, bahwa keinginan Petrus itu adalah keinginan iblis. Sikap yang diperlihatkan Petrus itu justru adalah suatu penolakan akan penyelamatan Allah, sebab murid-murid Yesus masih memahami Yesus sebagai Mesias secara manusiawi yang akan melakukan penyelamatan secara politik dengan penuh kuasa. Mereka belum memahami Yesus dalam konteks kehendak Allah. Karena itu saudara-saudaraku, timbul pertanyaan saat ini. Siapa Yesus bagi saya? Isedo Jesus di ho amang. Isedo Jesus di ho inang. Siapa Yesus bagimu naposo bulung? Itulah sebabnya Yesus dalam ayat 34 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku. Coba kita baca sekali lagi Amanginang ayat 34. Mari kita buka Markus 8 ayat 34. 3 ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu adalah syarat-syarat untuk mengikut Yesus. Yang pertama tadi disebutkan bahwa syarat yang pertama menyangkal diri. Menyangkal diri artinya mau mengatakan tidak terhadap keinginan diri sendiri demi kepentingan Tuhan Yesus. Menyangkal diri artinya mengendalikan diri, mau jujur, menilai diri sebagai respon iman kepada Tuhan. Menyangkal diri artinya jika kita mengikut Yesus harus mau menghilangkan segala keinginan duniawi yang mengganggu kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Termasuklah di situ sifat sombong, dengki, iri, benci dan kejahatan yang lainnya. Syarat yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib artinya siap menerima konsekuensi untuk kehilangan nyawa untuk mengikut Yesus. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, apakah kita akan tetap setia menjadi murid Yesus? Seorang teolog Kristen, Kosuke Koyama yang berasal dari Jepang, pernah mengatakan demikian. No handle on the cross. Artinya tidak ada gagang pada salib. Yang mau menegaskan bahwa salib itu harus dipikul dan tidak ada gagang pada salib untuk memudahkan kita. Memikul salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Syarat yang ketiga, syarat mengikut Yesus adalah ketaatan. Mengikut Yesus artinya taat berjalan bersama Yesus dalam pengorbanannya secara kontinu. Mengikut Yesus berarti taat mengikuti dan melakukan perintah Tuhan Yesus yang memiliki resiko dan konsekuensi. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus siap menderita. Ada perjalanan penderitaan yang harus ditempuh. Kendati pun demikian, perjalanan penderitaan itu adalah perjalanan menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Syarat yang keempat untuk mengikut Yesus adalah bersedia kehilangan nyawa.
Artinya bersedia menghilangkan eksistensi diri kita sendiri seperti seorang prajurit yang mau mempertaruhkan segala eksistensinya demi kemenangan. Seorang prajurit tidak mau mendahulukan keselamatan dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan bersedia kehilangan nyawanya. Saudaraku yang terkasih, alangkah beratnya mengikut Yesus. Tapi melalui nats ini Yesus tidak pernah menjanjikan kalau kita mengikutinya kita hidup bebas hambatan atau bebas penderitaan. Tetapi kita bukan mau mencari-cari penderitaan. Namun bila penderitaan atau pergumulan menghadang kita, hadapilah. Tidak perlu melarikan diri karena itu adalah sebuah kehormatan. Bila kita diberikan kesempatan menderita karena Kristus. Ingat apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudaraku, bila kita menghadapi kondisi yang sangat berat saat ini, jangan pernah menjadi orang Kristen yang cepat rapuh. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang cengeng. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang manja. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang mau hidup yang enak saja. Jangan ada di antara kita yang mau seperti Petrus, yang nampaknya ingin membela Yesus, padahal dia menghindar dari penderitaan dan pergumulan. Tetapi jangan salah mengerti saudaraku, jangan membuat penderitaan itu menjadi tujuan hidup. Penderitaan hanyalah sebuah resiko mengikut Yesus. Tetapi jangan kita mencari-cari penderitaan. Itu sebabnya Dr. Eka Dharma Putra pernah mengatakan demikian, bahwa seorang Kristen, seorang anak Tuhan, bukanlah menjadi orang Kristen yang masokis. Bahwa kita, kata Dr. Eka Dharma Putra, kekristenan kita bukanlah kekristenan yang masokis, yang artinya menikmati penderitaan. Benar, kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menderita karena Kristus. Akan tetapi Yesus tidak menginginkan kita mati konyol. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya bila kita melihat di depan kita ada tembok, ya janganlah kita membenturkan kepala itu ke tembok. Itu namanya mencari penderitaan. Itu namanya mencari masalah. Bila kita harus berderita karena Kristus, pikulah salibmu. Jangan lari, jangan takut, jangan murtad, jangan kecut. Lalu apa yang hendak dikatakan firman ini kepada kita, saudaraku? Yang pertama, mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib, berarti dalam mengikut Kristus kita benar-benar membutuhkan komitmen yang tinggi. Tidak boleh setengah-setengah hati. Sebab penyangkalan diri berarti harus menyalibkan segala keinginan daging kita. Rela meninggalkan dosa dan berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini kita sedang berjalan mengikut Yesus untuk mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bukan lagi kepada keinginan duniawi. Tetapi setia mengikut Yesus walaupun menghadapi berbagai tantangan, kita tetap taat. Dan kita tetap kuat untuk mengikutnya di sepanjang hidup.
Maka ingatlah ungkapan yang mengatakan, no crown without cross, no gain without pain, yang artinya tidak ada mahkota tanpa salib dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Apa yang akan dikatakan firman Tuhan hari ini? Yang kedua, tema minggu kita saat ini adalah berhikmat mengenal Yesus. Berhikmat mengenal Yesus artinya mengenal Yesus dari semua sisi-sisi kehidupannya. Mengenal Yesus dalam pekerjaannya, mengenal Yesus dalam kelahirannya, kematiannya, kenaikannya ke surga. Tapi tidak hanya itu saja, kita harus ikut di dalam penderitaannya. Kita harus hidup di dalam kuasanya. Dan keragaman pekerjaan yang menampakkan kuasa Allah memenangkan kita. Orang yang mengenal Yesus adalah orang yang tidak hanya melihat manis dan nikmatnya saja, tetapi kita harus siap seperti prajurit tadi, menderita seperti apa yang dialami Yesus. Memikul salibnya, menyangkal diri karena Kristus yang sudah menderita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa dengan kebenaran firman Tuhan yang kami perdengarkan pada saat ini, di mana Tuhan menyatakan bagaimana kami harus mengikut Tuhan Yesus sebagai syarat yang harus kami lakukan. Bapa kami yang di surga, ada banyak tadi yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, yaitu kami harus mampu mengendalikan diri dan kami harus betul-betul berkomitmen untuk tetap setia mengikut Yesus. Walaupun dalam situasi pandemi pada saat ini, iman kami tidak cepat rapuh, iman kami tidak cepat kecut, dan iman kami tidak cepat cengeng, tetapi kami kuat dan kami bergairah karena kami percaya bahwa Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang beribadah dalam sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini, kami sungguh bersyukur Bapak jika Tuhan hantarkan kami boleh beribadah di gereja ini. Karena memang itu adalah kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang beribadah secara live streaming. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami ini, supaya mereka betul-betul taat mengikuti Engkau dan memiliki komitmen, tidak hanya setengah-setengah hati untuk mengikut Tuhan, tetapi mereka betul-betul mau menyerahkan hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa dengan warta jemaat-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayanan yang bisa kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Mulai dari pelayanan anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama ina, naposo bulung, bahkan lansia Tuhan, bahkan pertanyaan. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa yang memberikan hikmat kepada pelayan-pelayan-Mu, supaya para pelayan-Mu berhikmat untuk menghantarkan firman-Mu kepada anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama ina, naposo bahkan lansia Tuhan. Biarlah kekuatan yang dari Roh Kudus itu menghampiri kami, supaya jemaat-Mu yang mendengarkan firman tidak pulang dengan sia-sia, tetapi mereka mendapatkan berkat yang berlimpah
daripada Engkau. Kami juga mau berdoa kepada para jemaat-Mu yang saat ini terbaring di rumah sakit. Apakah karena virus corona atau penyakit-penyakit lain Tuhan. Sembuhkanlah mereka Bapa. Kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan itu kepada anak-anak-Mu. Karena kami tahu sumber pekerjaan itu berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak-anak-Mu yang sudah saatnya Tuhan berumah tangga, tetapi Engkau belum memberikan jodoh kepada mereka. Berikan jodoh itu Bapa kepada saudara-saudara kami ini, supaya mereka dapat berumah tangga tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang studi, apakah itu SMP, SMA, atau di dalam berbagai studi di universitas. Apakah mereka mau menyelesaikan S1, S2, atau S3. Bapa, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepintaran kepada saudara-saudara kami ini, supaya mereka bisa menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Bapa kami yang di sorga, kalau ada pergumulan dalam rumah tangga kami, berkat Tuhan tolong berikan jalan keluar kepada rumah tangga yang bergumul pada saat ini. Kalau ada orang yang kehilangan pekerjaan Bapa, tolong Tuhan bantu mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan itu tepat pada waktunya. Kalau ada dari antara jemaat-Mu yang rindu akan mendapatkan keturunan, tolong Tuhan bantu mereka dan berikan kepada mereka tepat di dalam waktu supaya mereka mendapatkan berkat itu melalui keturunan. Kami percaya Tuhan bahwa pelayanan medis itu adalah pelayanan yang bersumber dari Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang menjamah rahim dari para ibu yang belum mendapatkan keturunan sampai dengan saat ini. Bapak, masih banyak lagi yang ingin kami doakan, tetapi Engkau tahu apa yang menjadi keinginan kami. Engkau tahu apa yang menjadi isi dari kehidupan kami. Karena itu sempurnakanlah doa yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita antarkan persembahan kita buat pelaksanaan pelayanan gereja kita pada minggu ini. Bila
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku orang jiwaku semua nyawa juga hidupku hanya milikku semua ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas.